ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, jamaah salat subuh Masjid As-Saff yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah dan terlimpahkan atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, kita mencoba untuk merenungkan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Di ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah katakan, inna aradna al-amanata 'alas samawati wal arda wal jibal. Sesungguhnya kata Allah, kami pernah menawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung. Fa'abaina ay yahmilnaha, tetapi mereka enggan untuk mengambil amanah yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hamalahal insanu innahu kana zaluman jahula. Kemudian amanah itu diambil oleh manusia. Ketika langit menolak, bumi menolak, dan gunung menolak, ternyata manusia menyanggupi amanah tersebut. Innahu kana zaluman jahula. Padahal manusia itu zaluman, sangatlah zalim, memiliki sifat zalim, jahula, dan memiliki sifat jahil, yaitu tidak tahu. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan amanah adalah amanah dalam bentuk perintah. Jadi Allah Subhanahu wa taala pernah menawarkan, wahai langit, wahai bumi, wahai gunung, maukah engkau aku berikan amanah? Apa amanah itu ya Rabb? Perintah dan larangan. Perintah di mana orang yang melaksanakannya akan mendapatkan balasan yang baik, dan larangan di mana orang yang melanggarnya akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata langit, bumi dan gunung menolak. Wa asfaqna minha, dan mereka khawatir tidak bisa mengemban amanah tersebut. Lalu manusia mengambil amanah tersebut. Innahu kana zaluman jahula. Dan dua hal ini, kezaliman dan kejahilan,
adalah sebab munculnya banyak keburukan. Kalau zalim biasanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah berilmu, zalim. Oleh karenanya kan Nabi Adam alaihissalam berdoa, Rabbana zalamna anfusana. Doa itu diucapkan setelah beliau tahu bahwa tidak boleh mendekati pohon. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan engkau dekati pohon ini wahai Adam. Tapi yang selainnya boleh, silahkan. Lalu Adam tertipu dengan bisikan-bisikan iblis, bisikan-bisikan setan, maka akhirnya Adam memakan pohon yang terlarang. Maka beliau berdoa, Ya Allah, zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Seandainya engkau tidak mengampuni kami, tentulah kami termasuk orang-orang yang merugi. Jadi kezaliman itu dilakukan oleh orang-orang yang sudah tahu. Adapun kejahilan, ya kejahilan artinya dia tidak tahu bahwa yang dia lakukan adalah satu kesalahan. Obat dari kezaliman itu adalah keadilan. Obat dari kezaliman adalah keadilan. Jadi di dalam diri manusia ada kecenderungan melakukan zalim. Dan obatnya hanya satu, yaitu keadilan. Kalau zalim itu apa, saudaraku sekalian? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kalau adil berarti apa? Menempatkan sesuatu tepat pada tempatnya. Adapun kejahilan tentunya ilajuhu al-ilmu. Obat daripada kejahilan adalah ilmu. Mana yang lebih sulit diobati? Kezaliman ataukah kejahilan? Tentunya kita mengatakan kezaliman seringkali lebih sulit diobati daripada kejahilan. Artinya orang-orang yang terjatuh ke dalam kezaliman itu lebih sulit untuk kita obati penyakit tersebut dibandingkan orang-orang yang terjatuh ke dalam kejahilan. Obat dari kezaliman adalah keadilan yang dengannya tegak langit dan bumi. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian bersifat adil dan ihsan. Kalau adil menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adapun ihsan di atasnya, Pak, ya. Ihsan itu di atasnya, di atas keadilan. Bentuk keadilan adalah misalnya memberikan semua ahli waris yang berhak bagian-bagian mereka. Tetapi bagian dari ihsan adalah memberikan karib kerabat bagian. Jangan sampai mereka hanya mendengar dan menyaksikan, tetapi kita berikan sebagai bentuk apa? Ihsan, sebagai bentuk kebaikan. Ketika kita menyembelih, sekedar putus urat yang ada di leher hewan, baik itu urat napas, urat makan dan urat minum, maka sembelihan sudah sah. Tetapi kalau kita ingin ihsan, maka tajamkanlah pisaunya dan pisahkan antara hewan yang sedang dan akan disembelih. Itu namanya ihsan. Jadi ada keadilan, ada ihsan. Ada orang yang melakukan keburukan kepada kita, maka kita balas keburukan dengan keburukan. Itu adil, ya, qisas. Tetapi seandainya kita memaafkan, sesungguhnya memaafkan itu adalah lebih baik. Lalu dikatakan bahwasanya keadilan itu, ma'asyiral muslimin, haruslah hadir di dalam segala sesuatu. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, al-adlu fi mahabbatihi wa bugdihi. Hendaknya seseorang itu bisa bersikap adil dalam hal yang dia cintai dan dalam hal yang dia benci. Bagaimana itu, Pak? Adil terhadap sesuatu yang dia cintai
dan adil kepada sesuatu yang dia benci. Ya, harus adil, Pak. Ketika kita mencintai sesuatu, kita harus berbuat adil terhadap sesuatu tersebut. Dan ketika pun kita harus membenci sesuatu, maka kita harus bersikap apa? Adil, ya. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Janganlah kebencian kalian kepada satu kaum apa? Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sekali-kali kebencian kalian kepada satu kaum menjadikan kalian bersikap tidak adil kepada mereka. I'dilu, berusahalah untuk berbuat adil. Huwa aqrabu littaqwa, karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Walaupun keadilan yang sempurna tentunya tidak dimiliki oleh manusia, betul ya? Dan ilmu yang sempurna pun tidak dimiliki oleh apa? Manusia. Keadilan yang sempurna hanya dimiliki oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang sempurna hanya dimiliki oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita berusaha. Fattaqullaha mastata'tum, begitu ya? Apa artinya fattaqullaha mastata'tum? Berusahalah kalian bertakwa mastata'tum, semampu kalian, kata Allah. Wa fi'lihi wa tarkihi, kata Ibnu Taimiyah. Hendaknya setiap orang bersikap adil ketika dia melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Wa i'ta'ihi wa man'ihi, ketika dia memberikan sesuatu atau menahan sesuatu. Wa aklihi wa syurbihi, adil ketika memakan sesuatu atau meminum sesuatu. Wa naumihi wa yaqzihi, adil ketika dia terjaga, artinya bangun. Begitupun adil ketika dia apa? Tertidur. Jadi adil adil ini makna yang begitu luas ya. Apa puncak dari keadilan, Bapak-bapak sekalian? Apa puncak dari keadilan? Tahqiqut tauhid. Puncak dari keadilan adalah tahqiqu at-tauhid. Wujudnya tauhid dalam kehidupan manusia. Itu puncak dari keadilan. Oleh karenanya sebaliknya, puncak dari kezaliman apa? Lawannya. Tersebarnya kesyirikan. Perkataan siapa itu? Luqman ya. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang paling besar. Jadi puncak daripada keadilan yang bisa dicapai oleh manusia adalah apa? Tahqiqut tauhid. Terwujudnya tauhid di alam semesta. Pribadi yang bertauhid, keluarga yang bertauhid, masyarakat yang bertauhid. Ini puncak dari keadilan, Pak. Dan tidak akan kita dapatkan keadilan dalam bentuk yang paling pas, yang paling benar, kecuali ketika tauhid terwujudkan, membumikan tauhid. Ketika tauhid bisa kita bumikan, keadilan bisa kita apa? Bisa kita capai. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Apakah memang ada hakim yang lebih adil dibandingkan siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Di bawah tauhid apa, Pak? Adil terhadap manusia. Betul ya? Setelah kita adil dalam arti tauhid, di bawahnya adalah apa? Adil terhadap manusia. Dan ini pun kunci dari pertolongan, kunci dari kemakmuran, kesejahteraan, adil kepada manusia. Oleh karenanya dulu sering dinukil ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apa kata beliau? Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong ya satu bangsa yang adil walaupun mereka kafir, kan itu. Dan Allah akan menghinakan orang-orang yang zalim sekalipun mereka muslim. Keadilan, Pak.
yang dengannya tegak langit dan bumi, yang dengannya terjaga kemaslahatan manusia, yang dengannya kita bisa menghentikan segala bentuk kemungkaran, kekejian. Jadi walaupun ada satu bangsa, satu tatanan, satu sistem yang diisi oleh orang-orang yang kafir, tetapi mereka berusaha merealisasikan keadilan, Allah akan berikan mereka kebaikan-kebaikan, kemajuan, stabilitas, kesejahteraan, dan lain sebagainya. Tetapi sebaliknya ketika satu sistem dijalankan dengan kezaliman, walaupun yang menjalankannya adalah orang-orang yang mengaku muslim, maka akan dihinakan. Ini menunjukkan urgensi apa, Pak? Urgensi atau pentingnya keadilan dalam apa? Kehidupan manusia. Dan ini yang harus kita perjuangkan setiap hari, melawan sifat zalim yang ada di dalam diri kita, menggantikannya dengan sifat apa, Pak? Adil. Zalim diganti dengan adil, dan jahula diganti dengan apa? Dengan ilmu. Zalim obatnya adil, jahil obatnya ilmu. Dan pertarungan itu terus ada pada diri kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Telah kami ilhamkan pada diri manusia fujur, kecenderungan untuk dosa, tetapi di waktu yang sama ada juga kecenderungan untuk apa? Untuk takwa, yaitu fitrah yang Allah letakkan di dalam hati kita. Fitratul Islam, fitratul Tauhid. Adil, Pak, ya, adil dalam segala sesuatu. Termasuk adil dalam ucapan, ya. Adil dalam ucapan itu katanya ketika masih di mana? Ketika masih berupa pikiran. Terkadang kan kita tidak adil dalam ucapan kita. Kita merasa terpaksa untuk memuji orang lain, tetapi di waktu yang sama kita merasa harus menjatuhkan orang tersebut. Apa kita katakan? Masya Allah, bisa ya anak ente ganteng. Dia ingin bilang anak temannya ganteng, tapi dia mengatakan kalimat yang tidak adil. Apa bisa juga ya anak ente apa? Ganteng, maksudnya bapaknya nggak ganteng. Kok anaknya bisa? Ini memuji sambil apa namanya? Sambil menginjakkan begitu. Tidak adil dalam berucap. Jadi keadilan itu bahkan ketika masih berupa apa namanya? Bukan hanya ucapannya yang adil, tetapi adil ketika masih berupa pikiran. Itu harus sudah adil sebelum kita mengucapkan satu gagasan, satu ucapan, satu wacana, dan lain sebagainya. Dan itu perintah Allah. Bapak bisa dapatkan dalam Al-Quran, surat Al-An'am 152, Allah katakan, wa idza qultum fa'dilu. Kalau kalian berkata, ya berusaha untuk adil. Ya, wa idza qultum idza qultum fa'dilu. Kalau kalian berucap, berkata-kata, fa'dilu. Berusahalah kalian untuk apa? Bersikap adil dalam ucapan kalian. Oleh karenanya para ulama berkata, tidak adanya ilmu pada diri seseorang dan tidak adanya keadilan pada diri seseorang adalah penyebab terbesar penyimpangan dari siratal mustaqim. Kita ini kan diciptakan oleh Allah lurus, ya. Inni khalaqtu ibadi hunafa, kata Allah. Saat aku menciptakan hamba-hambaku itu lurus. Mereka lurus, artinya mereka ahli tauhid. Lalu apa yang membuat mereka menyimpang? Penyebab terbesar penyimpangan, kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, adalah kezaliman dan kebodohan. Kezaliman dan kebodohan. Keadilan itu adalah solahul qalbi, maka kezaliman adalah fasadul qalbi. Apa itu artinya, Pak? Keadilan itu berasal dari baiknya hati. Solahul qalb, baiknya betul ya? Keadilan itu berasal dari apa? Baiknya hati. Dalam tubuh ada segumpal darah,
yang kalau segumpal darah itu baik, maka bagian tubuh yang lain akan ikut baik. Maka para ulama berkata, keadilan itu berangkat dari solahul qalb, sehatnya hati manusia. Sehatnya hati manusia dalam arti dia diisi dengan keimanan, diisi dengan ketakwaan, diisi dengan muraqabah, ya diisi dengan kesadaran, kesabaran, keikhlasan. Itu melahirkan apa? Keadilan. Maka tinggal dibalik saja, kezaliman itu adalah berangkat dari fasad, rusaknya hati manusia. Ketika hati manusia sudah rusak, karena dia adalah panglima, maka rusak pula apa? Bagian-bagian yang lainnya. Jadi keadilan yang paling tinggi tadi apa Pak? Tauhid. Di bawahnya apa? Adil kepada manusia. Dan yang ketiga adalah adil kepada diri sendiri. Adil kepada diri sendiri. Kalau kita balik, kezaliman yang paling tinggi syirik. Di bawah syirik, zalim kepada manusia. Dan di bawah zalim kepada manusia, zalim kepada diri sendiri. Ketika kita zalim kepada diri sendiri, maka kita adalah orang yang zalim dan terzalimi. Betul. Ketika kita menzalimi diri kita sendiri, kita zalim. Dan di waktu yang sama kita terzalimi. Zalim, tapi di waktu yang sama terzalimi dengan perbuatan kita. Oleh karenanya kan dalam hadis dikatakan setiap pagi itu datang, kalau seandainya tangan, kaki dan bagian tubuh yang lain bisa bicara, maka mereka akan berkata, ya lisan, ittaqillaha fina. Wahai lisan, takut dong sama Allah, nasib kami ini diperhatikan. Kami ini kan tergantung kamu. Ya apa? Kami ini tergantung kamu. Kalau kamu bagus, kami pun ikut bagus. Tapi kalau kamu rusak, kami pun ikut rusak. Begitu kata siapa? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika kita zalim kepada diri sendiri, yang menanggung beban kezaliman itu ya kita sendiri. Maka kita zalim, di waktu yang sama kita mazlum. Kalau zalim kan isim fa'il namanya ya, zalim. Fahuwa zalimun, dia zalim. Tapi kalau mazlum isim maf'ul, yang terkenai. Jadi ketika kita zalim kepada diri sendiri, sebenarnya kita sedang merugikan diri kita sendiri. Ya. Itu terkait dengan kezaliman dan keadilan. Kita ingin mengambil satu bagian saja dari pembahasan yang luas terkait dengan terkait dengan keadilan, yaitu keadilan dalam konteks berbicara. Ini pun pembahasan luas, ya, di dalam kitab yang ada di hadapan Bapak, judulnya adalah Waqafat Tarbawiyah, renungan-renungan tarbawi, ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Al-Julail. Ya, ini ada sekitar 6 jilid karya beliau. Salah satu yang beliau sampaikan adalah renungan terkait dengan firman Allah, wa idza qultum fa'dilu. Kalau kalian berbicara, berusahalah untuk adil. Di antara yang beliau sampaikan, bapak-bapak sekalian, di antara bentuk adil adalah at-tasabbutu minal hukmi qabla al-hukmi alaihi. At-tasabbut, apa itu tasabbut? Memastikan atau melakukan klarifikasi sebelum kita menjatuhkan satu hukum. Artinya tidak boleh kita tergesa-gesa. Ya, di antara bentuk keadilan itu tidak boleh kita tergesa-gesa dalam menghukumi sesuatu. Ini kan yang bikin hari ini kita menjadi kacau, salah satunya adalah semangat kita untuk menyebarkan sesuatu. Padahal dikatakan enggak semua yang kita tahu harus kita ceritakan. Dan enggak semua yang kita dengar harus kita sampaikan. Perlu ada yang namanya saringan, klarifikasi. Dalam bahasa Arab namanya apa? Tasabbut, klarifikasi. Pastikan yang kita sampaikan, pastikan yang kita ucapkan, pastikan yang kita sebarkan adalah ilmu, bukan prasangka. Haruslah apa Pak?
ilmu dan bukan ilmu. Itu apa, Pak? Ilmu itu apa? Ilmu itu adalah adanya kesesuaian antara sesuatu yang kita yakini dengan kenyataan. Kalau nggak sesuai itu prasangka. Ya, adanya kesesuaian antara yang kita yakini dengan apa? Kenyataan. Itu ilmu. Itu penting dalam berucap. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya, Allah katakan, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun." Ya, itu di surat apa itu? Al-Isra ayat 36. "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun." Jangan sekali-kali, kata Allah, kalian mengatakan, mengucapkan sesuatu yang kalian tidak punya pengetahuan tentangnya. Inna sam'a, karena pendengaran itu, penglihatan dan hati, kana ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan diminta apa, Pak? Pertanggungjawaban. Oleh karenanya kita harus belajar mengucapkan kalimat apa? La adri, ya. Apa la adri? Itu bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia nggak tahu. Ya, nggak tahu. Ini katanya ada informasi begini. Oh, nggak tahu, saya belum tahu kebenarannya, saya belum tahu kepastiannya. Dan itu akan menghindarkan kita dari banyak ketakutan, akan menghindarkan kita dari banyak fitnah, potensi-potensi perpecahan dan lain sebagainya. Jangan tergesa-gesa menghukumi sesuatu. Kalau di ayat yang lain dikatakan apa? In ja'akum apa? Fasikun binaba'in fatabayyanu, kan begitu ya. Kalau datang kepada kalian orang yang enggak jelas agamanya, menyampaikan berita, fatabayyanu ay fatathabbatu, klarifikasi, cari kebenarannya, cari kepastiannya, jangan buru-buru ingin apa? Menyebarkan, ya. Dalam hadis apa kata Nabi? Kafa bil mar'i kadziban apa? Ay yuhadditsa bikulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu dikatakan seorang pendusta, kata Nabi, kalau dia menceritakan setiap yang dia dengar. Ya. Cukuplah seseorang digelari pendusta, sudah cukup dia dapat gelar pendusta kalau dia selalu menceritakan setiap yang apa dia dengar. Enggak semua yang kita dengar harus kita sampaikan, dan tidak semua yang kita tahu juga harus kita ceritakan kepada manusia. Itu contoh yang pertama di antara bentuk adil di dalam apa? Di dalam ucapan. Begitupun di antara bentuk adil dalam ucapan adalah, kata beliau, al-adlu fin naqdi wa mu'alajatihi, yaitu adil ketika kita mengkritik sesuatu dan adil ketika kita ingin mengobati kesalahan. Itu penting sekali, Pak, ya. Adil dalam mengkritik dan adil di dalam mengobati apa? Memperbaiki kesalahan. Itu penting sekali. Di sini beliau membawakan satu kisah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala an. Kisahnya Hatib ibni Abi Balta'ah. Ada yang pernah dengar atau belum? Imam Bukhari meriwayatkan dari sahabat Ali ibni Abi Thalib tentang kisah sahabat yang namanya Hatib ibni Abi Balta'ah. Belum ada yang pernah dengar kisahnya, ya? Dan gara-gara kisah ini turun satu surat di Al-Quran. Namanya surat apa? Al-Mumtahanah. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai teman-teman dekat. Itu ada asbabun nuzulnya. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, kata Ali, satu ketika baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus kami untuk mendatangi satu tempat yang namanya Raudhatu Khakh. Raudhatu Khakh. Apa pesan Nabi? Wahai Ali, ajak beberapa orang sahabat, pergi kamu ke tempat yang namanya apa?
Raudhatu Khakh. Baik ya Rasulullah, siap, ada apa? Iya, nanti kamu di sana akan ketemu perempuan. Baik, setelah itu apa? Periksa itu perempuan. Ya periksa, pokoknya semua diperiksa. Memang ada apa? Ada surat yang dia bawa. Ada surat yang dia, itu terjadi detik-detik menjelang peristiwa Fathu Makkah. Ya, peristiwa ini terjadi detik-detik sebelum terjadinya apa? Fathu Makkah. Maka Ali berangkat dengan beberapa orang sahabat sampai di tempat yang namanya Raudhatu Khakh, ketemu wanita tersebut. Mulai diperiksa. Ternyata surat itu enggak ketemu, Pak. Surat itu enggak ketemu. Terus dicari, enggak ketemu juga. Maka Ali bin Abi Thalib berkata, yang memerintahkan kami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin dia berbohong. Keluarkan surat itu, kalau tidak engkau kami telanjangi. Kami buka semua pakaianmu. Maka akhirnya wanita tersebut mengeluarkan surat yang dia gulung di dalam rambutnya. Ternyata dimasukkan suratnya ke dalam rambut wanita tersebut. Dan ternyata surat itu berasal dari sahabat yang bernama Hatib ibni Abi Balta'ah. Hatib ibni Abi Balta'ah. Maka wanita itu dibawa ke Madinah, suratnya pun dibawa. Ketika surat itu sampai di tangan Rasulullah, dipanggil sahabat yang namanya siapa? Hatib ibni Abi Balta'ah. Maka ditanya oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Hatib, wahai Hatib, ma hamalaka ala ma sana'ta? Ma hamalaka ala ma sana'ta?" Ini apa maksudnya engkau bikin surat seperti ini? Isi suratnya apa, Pak? Informasi tentang rencana Fathu Mekah. Berapa pasukan? Ini kan pengkhianatan apa? Ini kalau di negara hukumannya apa yang begini, Pak? Membocorkan rahasia dan sangat strategis. Ini masalah pengepungan kota Ya Hatib, ma hamalaka ala ma sana'ta? Ini kok ada surat-surat begini, wahai Hatib? Ini maksudnya apa? Maka Hatib berkata, ya Rasulullah, aku benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi aku ada masalah besar. Aku ada masalah besar ya Rasulullah. Setiap orang di antara kalian ya Rasulullah punya asyirah, punya keluarga. Kalaupun kelak terjadi serangan mendadak ke kota Mekah, masing-masing kalian punya keluarga. Nabi punya Bani Hashim. Ya. Kalian punya keluarga besar yang akan melindungi keluarga-keluarga kalian di sana. Adapun aku ya Rasulullah, kalau terjadi pengepungan itu, keluargaku masih di sana. Ya, siapa yang akan menjadi penjamin keluargaku di sana kalau terjadi sesuatu yang buruk kepada mereka? Itu argumentasi siapa? Hatib ibni Balta'ah. Ya, aku nggak punya keluarga di Mekah, maka aku ingin mendapatkan perlindungan untuk keluargaku ya Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, shadaqah. Yang dia ucapkan itu benar. Yang diucapkan itu benar. Setelah itu, beberapa detik kemudian, Umar bin Khattab berkata, ya Rasulullah, da'ni adrib unuqah. Da'ni adrib unuqah. Udah ya Rasulullah, biarkan saya memukul lehernya. Memenggal lehernya. Faqad khana Allah wal mu'minin. Karena dia telah mengkhianati Allah dan orang-orang yang beriman. Dia telah apa? Mengkhianati Allah dan orang-orang yang beriman. Lalu Rasul berkata, da'ka ya Umar, tunggu dulu. Ala tadri annahu min ahlil badr? Memang kamu tidak tahu ini siapa ini? Dia ini orang yang ikut perang Badar. Dia ini orang yang ikut perang Badar. La'allallaha yang zuru ilaihim. Mungkin saja Allah telah melihat orang-orang yang pernah ikut perang Badar itu. Lalu Allah berfirman dari langit sana, if'alu ma syi'tum.
Lakukan semau kalian. Qad ghafartu lakum. Aku telah ampuni semua dosa-dosa kalian. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini, Pak? Yang pertama, sebelum kita menghukumi sesuatu, tasabbut, klarifikasi, benar enggak sudah terjadi. Dan dalam kasus ini, proses klarifikasinya paling kuat lewat wahyu. Lewat apa? Jadi Allah menurunkan wahyu bahwa seorang sahabat telah mengutus apa? Seorang wanita mengirimkan surat. Yang kedua, tidak cukup sampai di situ. Kalaupun kita berhasil memastikan telah terjadi kesalahan, maka kita dituntut untuk melakukan proses yang kedua. Apa itu, Pak? Menanyakan apa faktornya, apa sebabnya. Maka Nabi berkata, "Ma hamalaka ala ma sana'ta ya Hatib." Apa yang mendorongmu melakukan perbuatan ini, wahai Hatib? Dan Hatib menjelaskan permasalahannya. Ya. Dan Nabi secara umum menerima alasan itu. Dan ketika Nabi mendapatkan ketidakpuasan dari para sahabatnya, maka Nabi melakukan proses yang ketiga. Apa itu? Jam'ul hasanat. Mengumpulkan kebaikan-kebaikan dari orang yang terjatuh ke dalam kesalahan tersebut. Karena kebaikan yang begitu banyak yang dilakukan oleh seorang muslim, Pak, itu terkadang menjadi apa namanya? Menjadi sesuatu yang meringankan satu kesalahan yang fatal. Bapak pernah nggak mendengar kisahnya Nabi Musa? Apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Musa? Ketika 40 hari ke Gunung Tur, kembali kepada kaumnya, apa yang terjadi? Ngamuk-ngamuk. Nabi Musa marah-marah. Kenapa Nabi Musa marah-marah? Melihat kaumnya menyembah patung anak sapi. Spontanitas dilempar Taurat. Sampai dikatakan pecah itu Taurat. Yang dilempar oleh siapa? Nabi Musa alaihissalam. Belum selesai, ditarik jenggotnya siapa? Nabi Harun ditarik. Apa-apaan ini? Saya tinggal cuman sebentar saja, udah begini kaum saya. Ya, Nabi Musa alaihissalam. Yang dalam Isra Mi'raj Nabi Musa pernah menggerutu. Nabi, anak muda yang diutus setelahku, diutusnya cuman sebentar, tapi umat dia yang paling banyak masuk surga. Musa alaihissalam begitu. Yang katanya pernah menampar siapa? Malaikat maut dalam riwayat. Nabi Musa dalam riwayat. Tetapi apakah Allah Subhanahu wa taala membenci Nabi Musa alaihissalam? Tidak, Pak. Ada akumulasi kebaikan yang terlalu banyak yang menjadikan kita tidak bisa tergesa-gesa untuk menghukumi. Walaupun fatal tidak apa. Ini Taurat turun dilempar. Oleh siapa? Oleh Musa alaihissalam. Dan sama juga dengan kisahnya Utsman. Pernah dengar Utsman membeli apa Utsman itu? Membeli sumur, namanya apa? Sumur rumah atau apa namanya? Rumman ya. Rumah atau rumman? Apa kata Rasul? Setelah hari ini tidak ada lagi keburukan apapun yang ingin dilakukan oleh Utsman Ibnu Affan. Artinya apa, Pak? Sebelum kita menghukumi sesuatu, kita pastikan apakah benar sudah terjadi, apa yang mendorong dia melakukan itu, dan yang ketiga, lihat siapa yang melakukannya. Jam'ul hasanat. Ya, karena kebaikan itu seperti air, Pak. Kebaikan itu seperti apa kata para ulama? Air. Air itu kalau sudah sampai 2 kulah, apa yang terjadi? Apa kata Nabi? Idza kanal ma'u kullataini lam yahmilil khabath. Kalau air sudah sampai 2 kulah, maka tidak bisa dia terkena kotoran. Air itu kalau sudah 2 kulah, tidak bisa dia terkena kotoran, Pak. 2 kulah. Kalau Bapak pergi ke setu apa namanya yang besar itu ya, kalaupun jatuh bangkai ke situ nggak ada masalah. Karena saking apanya, Pak? Saking banyaknya air itu, maka kotoran yang masuk ke dalamnya tidak akan mempengaruhinya. Walaupun dia kotoran, dia tetap kotoran. Makanya ditegur oleh siapa?
oleh Nabi SAW sebagai satu kesalahan, sebagai satu penyimpangan yang tidak boleh lagi terulang. Allah pun menurunkan ayat, bukan hanya ayat, bahkan surat Al-Mumtahanah Allah turunkan. Tetapi lihatlah bagaimana ketika keadilan itu hadir, ya, dalam setiap ucapan, dalam setiap tindakan, semuanya harus adil, Pak. Bahkan adil dalam menyikapi apa tadi? Menyikapi kesalahan, ketergelinciran dan lain sebagainya. Artinya kalau kita nanti melihat, ya, ada orang-orang yang memang kita lihat beruban di medan dakwah. Apa itu beruban di medan dakwah? Menua di medan dakwah. Dia berpotensi untuk salah, Pak. Dia berpotensi untuk tergelincir. Maka jangan sampai ketergelincirannya menjadikan kita tidak bersikap adil. Bahkan di akhirat kan begitu, ya. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang lebih berat timbangan kebaikannya, maka dia fi 'ishatir radiyah, dalam kehidupan yang penuh kenikmatan. Tapi siapa yang ringan, yang lebih berat keburukannya, maka dia celaka. Artinya sang pengemban kebenaran, para ulama dan lain sebagainya, mereka tidak maksum. Potensi mereka untuk salah itu besar. Begitupun saudara-saudara kita. Tapi kita lihat apa istilahnya track record atau apa namanya. Kita lihat bagaimana perjalanan hidup dia, bagaimana sikap dia terhadap umat, bagaimana dakwah dia dan lain sebagainya. Ini pun bagian dari apa namanya bersikap adil sebagaimana yang Allah perintahkan, wa idza qultum fa'dilu. Kalau kalian berkata, maka berusahalah untuk bersikap adil. Allah alam bisawab. Ini beberapa poin yang barangkali bisa kita renungkan. Sebenarnya poinnya masih panjang, beberapa poin lagi. Tetapi mudah-mudahan renungan singkat ini bisa memberikan satu wawasan yang baru untuk kita semua dan bisa memberikan kekuatan untuk diri kita untuk selalu berusaha bersikap adil dalam segala sesuatu. Dan mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita di jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan siratal mustaqim, dan mudah-mudahan Allah matikan kita semua di atas jalan yang lurus. Allah berikan kita husnul khatimah. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya ada pertanyaan atau tidak, Pak? Tidak ada sepertinya. Ada. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita meyakini bahwa keputusan Allah atau takdir Allah itu pasti adil. Bagaimana, Bapak? Kita meyakini bahwa keputusan Allah atau takdir Allah itu pasti adil. Pasti adil. Namun, bagaimana kita memahaminya ketika takdir Allah itu seolah-olah kasat mata kok menyusahkan orang gitu. Tidak menyenangkan bagi Tidak menyenangkan, menyusahkan orang. Atau seorang mendapat suatu kejoliman. Kadang pikir, oh dia dijolimi. Tapi itu kan takdir Allah sudah terjadi. Artinya bukankah semua takdir Allah itu adil dan baik, tapi kenapa kita yang menjalaninya merasa terzalimi dan lain sebagainya? Atau orang memandang bahwa orang itu mendapat celaka. Padahal itu sudah takdir Tuhan, sudah kasihnya Tuhan terhadap dia. Baik. Tapi kenapa dia celaka? Nah, menurut saya bagaimana kita cara memahami hal tersebut? Konsep adil tersebut. Iya, meyakini bahwa itu keadilan dari Tuhan. Baik. Padahal dia orang baik juga misalnya. Baik. Gitu. Terima kasih. Barakallah. Boleh tidak saya mengatakan bahwa semua ketentuan Allah itu baik dan adil? Boleh ya? Ketika Allah menakdirkan ada yang hidup, ada yang mati, itu baik dan adil. Ketika Allah menakdirkan ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sehat, ada yang sakit, itu semua takdir yang baik dan adil dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita butuh argumentasi. Kenapa kita berani mengatakan semua ketentuan Allah itu pasti baik dan adil?
Tentunya kita akan berkata karena Allah itu menentukan sesuatu dengan ilmu. Menentukan sesuatu dengan ilmu. Ada ilmu yang menjadi dasar Allah Subhanahu wa taala menentukan segala sesuatu. Dan ilmu Allah itu sempurna, Pak. Allah itu disebut Al-Alim. Al-Alim yang maha luas ilmunya. Ilmunya mencakup yang telah, yang sedang, dan yang akan. Bahkan Allah tahu apa yang tidak akan terjadi. Seandainya kita bikin simulasi terjadi, bagaimana terjadi, Allah tahu. Sempurna. Itu adilnya karena Allah menentukan sesuatu dengan ilmu. Yang kedua, kita mengatakan semua keputusan Allah itu adil karena Dia Al-Hakim, yang maha bijaksana. Maha bijak. Dan ini menjadi dua poros yang paling penting ketika kita membahas masalah takdir, yaitu adanya ilmu yang sempurna yang mencakup segala sesuatu dan adanya kebijaksanaan. Allah itu maha bijaksana. Ada kondisi-kondisi di mana kita melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan, bahkan bagi anak kita, Pak. Saya punya anak misalnya. Ada waktunya nanti mungkin saya melakukan hal yang tidak menyenangkan untuk dia. Misalnya ketika dia nanti SMP atau SMA, mungkin saya akan pisahkan dia dari orang tuanya. Dan itu hal yang gak menyenangkan loh, Pak. Seorang anak, dia harus meninggalkan ayahnya, meninggalkan ibunya, meninggalkan adik-adiknya, kakaknya, rumahnya, lingkungannya, pergi ke tempat yang asing. Saya cari tempat yang bagus untuk dia belajar Quran, ya. Ketika saya dulu kuliah di Timur Tengah, saya salut sama orang-orang Uighur, orang-orang Turkistan. Kebetulan ketika saya kuliah dulu bertepatan dengan mereka, ada beberapa orang di antara mereka, cukup banyak saat itu, dan yang saya salut semangat mereka menuntut ilmu. Ada dua orang anak, usianya yang satu mungkin sekitar 8 tahun, yang satu 10 tahun. Ya. Dia sudah lama tinggal di Australia, orang Uighur. Xinjiang atau apa namanya di salah satu provinsi di Cina. Dia tinggal di Australia. Awalnya hanya sebagai pengungsi dan lain sebagainya. Singkat cerita, akhirnya menetap di Australia. Apa yang terjadi di tahun di mana saya kuliah di negeri Yaman, di waktu yang sama berbarengan dengan saya datang beberapa rombongan dari bangsa Uighur, tapi yang sudah tinggal di Australia, di Turki, datang nuntut ilmu ke Yaman. Yang saya salut mereka masih kecil, Pak. Umur 8 tahun, 10 tahun ditinggalkan oleh ayahnya di Yaman. Dan mereka nggak boleh pulang ke Australia kecuali dalam kondisi sudah mungkin, sudah kuat hafalan Qur'annya. Kalau nggak gitu nggak boleh pulang. Ketika kita bayangkan bahwa kita menempati posisi anak itu, kita akan merasa apa? Tersiksa. Ayah kami, ibu kami tinggal di Australia. Sedangkan kami tinggal di Yaman dengan kondisi alam yang ekstrim, stabilitas politiknya yang goncang, ekonominya paling lemah di Timur Tengah, dengan makanan yang sekedarnya, benar-benar sekedarnya. Kalau kita ceritakan, lah makanannya sekedarnya, benar-benar murni menuntut ilmu. Kadang kita dikasih uang saku per bulan hanya 200.000, 150.000, 1 bulan. Hanya bisa untuk membeli alat perlengkapan mandi, sabun dan lain sebagainya. Padahal mereka memiliki potensi untuk membahagiakan anak mereka dari sisi dunia, kekayaan dan lain sebagainya. Artinya di waktu tersebut si anak akan merasa bahwa orang tuanya tidak sayang lagi dengan dia. Orang tuanya tidak lagi perhatian dengan dia, tidak ditelepon dalam kurun waktu tertentu, akan bergejolak di hati si anak itu. Tetapi pada waktunya si anak itu mungkin akan berterima kasih kepada ayahnya. Dan mungkin dia akan berkata, masa-masa indah dalam hidup saya ketika saya sekian tahun membaca ayat-ayat Allah, mempelajari ilmu syar'i. Tetapi kadang kesadaran bahwa sesuatu yang tidak menyenangkan itulah yang terbaik, dia tidak cepat datangnya, Pak.
Dan memang selalu tidak cepat. Makanya disebut hikmah. Karenanya disebut hikmah. Karenanya disebut apa? Bijak. Itu perbandingan sederhananya begitu, Pak. Itu perbandingan sederhana. Ya. Dan kadang ketika kita menjauhkan anak kita dari diri kita, itu dasarnya bukan kebencian loh, Pak. Sayang. Ya, artinya dalam hati kita ingin berkata, nah ini saya lakukan karena saya sayang sama kamu. Ya, saya sayang sama kamu, saya ingin kamu jadi orang yang hafal Quran dan lain sebagainya, maka kamu pergi jauh-jauh. Begitu, Pak. Atau Bapak lihat kisahnya Ibrahim dengan Ismail. Ini kan sulit kita terima saat itu ya. Allah suruh mereka menempati satu lembah yang Allah gambarkan sendiri dalam Al-Quran, biwadin ghairi zizar'in inda baitikal muharram, di satu lembah yang tidak memiliki tumbuhan saja tidak hidup, apalagi manusia. Ya, tumbuhan saja, bi ghairi zizar'in, lembah yang tidak bertuan, lembah yang tidak ada pepohonan di sana. Makanya kan doanya Nabi Ibrahim apa? Warzuqhum minas samarat. Tolong berikan mereka buah-buahan yang banyak, sumber daya yang banyak, makanan dan minuman untuk mereka. Setelah Nabi Ibrahim mendoakan apa? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkan anak dan keturunanku dari menyembah berhala, jadikan mereka anak yang selalu mengerjakan salat. Mungkin di hari-hari ketika Ibrahim alaihissalam harus meninggalkan istrinya dan bayinya yang masih kecil di Mekah, sulit beliau menganalisa apa maksud yang akan terjadi. Tetapi setelahnya terjadi peristiwa-peristiwa besar yang akan berpengaruh sampai kiamat nanti. Peristiwa larinya Hajar dari Sofa ke Marwa, munculnya air Zam-Zam, dibangunnya Ka'bah, muncul rentetan peristiwa. Ismail besar disuruh untuk apa, Pak? Inni ara fil manami anni azbahuka, aku diperintahkan untuk apa? Menyembelihmu. Maka Ismail berkata apa? Ya abatif al-ma tu'mar. Kalau memang itu perintah Allah, laksanakan. Satajuduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan dapatkan aku orang yang sabar. Ketika Ibrahim melangkahkan kakinya meninggalkan Hajar dengan perbekalan yang sangat sedikit, Hajar berkata, engkau meninggalkan kami wahai Ibrahim. Engkau diulang-ulang. Lalu Hajar Allah berikan petunjuk untuk bertanya, aya'muruka rabbuka ya Ibrahim, apakah hal ini diperintahkan oleh Rabbmu? Maka Ibrahim baru mau menengok ke mereka. Oh iya, betul, ini perintah Allah. Maka Hajar dengan tenangnya berkata, kalau begitu ya berangkat saja. Ya, kami akan tanggung kesulitan ini, tapi kalau memang ini perintah Allah, kami yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Itu begitu, Pak. Dan para ulama sering menganalogikan dengan obat. Analogi obat. Obat itu selalu pahit umumnya. Obat itu pahit. Tetapi yang pahit itu harus kita telan. Bukan karena kita suka. Tetapi karena satu hikmah yang kita harapkan akan muncul. Apa hikmah itu? Kesembuhan. Jelas Bapak ya? Jadi itu barangkali. Oleh karenanya dari sisi takdir sebagai satu ketentuan Allah pasti baik, Pak. Karena dia menentukannya dengan ilmu, bukan dengan kejahilan. Dan dia maha bijaksana, maha adil, yang menggariskan kebaikan pada setiap ketentuan-ketentuan yang dia tentukan atas makhluknya. Allah alam bissawab. Saya rasa itu sepertinya sudah habis ya. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم